Saudaraku, jangan kita pikir, aduh aku udah kebaktian tiap minggu. Coba kita yang berpikir, apakah itu sudah segenap hati, segenap jiwa, sudah segenap akal budi? Kalau gereja mula-mula tiap hari, saudaraku. Amin. Haleluya. Kapan kita dirubah nanti? Kalau nggak berubah-ubah, mata kita belum tertuju kepada Tuhan. Wah, kalau kita menyanyi, mataku tertuju padamu. Bohong aja kau. Kata Tuhan nanti, segenap hidupku. Benar kan? Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan beri kesempatan bagi kita beribadah saat ini. Saya merindu juga kita semua boleh semakin terbuka melihat rencana Tuhan, kehendak Tuhan, kerajaan surga, dan kita semakin meningkat dan mendapat berkat yang meningkat juga, bukan berkat datar-datar, bukan berkat turun, tapi berkat naik. Amin. Meningkat, saudara-saudaraku. Semuanya meningkat. Amin. Jasmani juga meningkat, rohani juga meningkat. Karena Yesus sudah menyelesaikan itu semua hanya di dalam cara Tuhan membimbing kita, meningkatkan kita. Ada kadangkala ujian cobaan kita alami, bukan berarti sama sekali tidak ada ujian cobaan. Itu bisa saja. Hanya ujian cobaan tidak mengalahkan kita. Amen. Tidak membinasakan kita. Sehebat apapun ujian dan cobaan, kalau secara jasmani ujian kepada Ayub kurang apa? Anaknya mati 10, hartanya habis semua, istrinya melawan, ya, malah bukan mendukung. Matilah kau. Mati mau. Tapi Ayub tidak mau berhenti, maju terus. Walaupun dalam dirinya sendiri, saya pikir sudah gak ada yang dipertahankan. Keluarganya habis, istrinya gak sehati, badannya juga sudah sakit penyakit semua. Tapi Ayub tidak mundur, saudaraku. Dan akhirnya apa yang terjadi? Itu semua pelajaran. Karena kalau dia tidak mundur, bukan berarti dia rugi. Malah Tuhan tambahkan lagi. Sehingga berkat itu 2 kali lipat. Ya. Pertama ada, dilipat gandakan lagi ada, saudara-saudaraku. Itulah yang terjadi. Sebabnya kiranya kita juga semua memiliki pandangan rohani yang baik dan pengiringan yang meningkat. Ini harus ada. Itulah yang kita akan perhatikan di awal 2026 ini. Mata yang melihat dan berkat
yang naik. Mari kita baca Yohanes pasal 1. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia. Bersama kita baca. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini adalah peningkatan dari kepercayaan Nathanael kepada Yesus. Jadi Nathanael berkata begini, ayat 48. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, artinya guru, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Jadi sudah mengaku Yesus anak Allah, dan Tuhan meningkatkan lagi penglihatan yang lebih besar. Dan penglihatan yang lebih besar itu ialah, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia. Saya memperhatikan firman Tuhan ini dari pandangan rohani yang dalam. Malaikat ini artinya ada hanya dua pilihan. Ini kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Batak, dua undangan, gak ada yang lain. Jadi kalau tidak naik, turun. Karena ini sesungguhnya saya perhatikan, ini bukan malaikat yang dicipta menjadi malaikat. Ini adalah arti dari orang yang mau disuruh. Ya, karena malaikat itu artinya disuruh. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita harus melihat tangga dan kita harus mendengar, dan hanya dua hal. Kalau tidak naik, terbuang. Tidak ada istilah turun. Dalam rohani ini adalah menunjuk kepada manusia. Sebab kalau malaikat, Tuhan tidak akan tambah lagi buat dia. Buat apa malaikat pakai tangga, orang yang bisa terbang? Rugi dong. Dan malaikat gak mau naik tangga lagi, orang dia bisa naik. Jadi ini bukan malaikat yang dicipta sebagai malaikat yang bersayap, itu bukan. Ini adalah tentang manusia. Ya, apa yang kita akan perhatikan? Yang pertama, memang kita harus, kita sudah selalu semua mendengar Yohanes 3 ayat 16. Ini sudah selalu itu sepanjang jorok.
Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang satu-satunya atau anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah memberi, maka yang dari kita adalah mempercayai. Amin. Nah, ini sudah dilewati oleh Nathanael. Jadi itu sebabnya tangga yang sesungguhnya nanti kita lihat, ini pintu gerbang, ini tangga pertama. Ini adalah Yohanes pasal yang pertama ayat 12. Ya. Barang siapa yang percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Atau barang siapa yang menerima dia, kepadanya diberi. Tahu, supaya dia tidak binasa. Tahu, bantu baca deh biar jelas. Yohanes 3:16. 3:16. Iya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya. Jadi yang pertama sekali bagi kita tangga itu pintu gerbang percaya. Itu tangga yang pertama. Percaya kepada kasih Bapa. Kasih Yesus yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai hal yang harus dipertahankan, tapi merendahkan diri, mengambil rupa manusia. Kalau kita percaya, kita diberi hak diselamatkan. Ini. Dan percaya kita, Allah yang memberikan anaknya satu-satunya jadi korban. Makanya ini bersifat korban bakaran. Nah, kalau kita boleh katakan ini tangga kedua, habis percayanya kepada Yesus yang berkorban, yang meninggalkan kealahannya, yang mengambil rupa manusia. Dalam keadaan manusia, dia posisi hamba, dan posisi hamba taat sampai mati. Saya berdoa dan saya juga minta tolong kepada Tuhan supaya saya dimampukan untuk itu, dan semua kita sekalian percaya dan melihat Yesus yang kita percaya itu bukan asal begitu saja patentengan kuat-kuatan, tidak, tapi meninggalkan kealahannya, turun, rendah hati. Inilah iblis kelimpungan langsung, tidak bisa ngapa-ngapain. Dan ini menjawab orang-orang, kenapa Yesus harus mati? Yesus mengalahkan iblis bukan dengan kekuasaan, tapi dia merendahkan diri. Dia menjadi manusia. Dalam keadaan manusia, hanya dengan keadaan manusia dia boleh masuk kepada mati. Maut dikalahkan. Dengan kebangkitannya, maut dikalahkan, iblis dikalahkan, kematian dikalahkan. Iblis tidak bisa bertindak lagi. Dia tidak bisa berkata-kata lagi. Bungkam. Itulah yang kita percaya. Ini percaya kita harus terarah. Ya. Tetapi sesudah ini kita melihat tangga. Jalan bisa turun, bisa rata, dan kalau jalan naik itu sudah nggak nyaman lagi. Tapi kalau tangga, ya itu harus naik. Apapun tidak ada jalannya,
masa naik tangga datar? Tidak bisa. Kalau kita mau naik tangga itu, kalau naik tangga turun, buat apa? Udah di atas. Jadi tangga itu harus naik. Haleluya. Ah, 2026 harus berkat naik. Amin. Berkat turun. Jangan berkat datar. Amin. Ya, karena ada berkat turun, itu adalah malaikat yang hilang. Los Angeles. Los Angeles itu malaikat yang hilang. Gak tahu bagaimana kalau ada kota di Amerika itu. Tapi begitulah ya. Jadi kita tidak boleh malaikat yang hilang. Itu Lucifer itu. Kita nggak boleh ikut itu. Kita melihat tangga harus untuk naik. Semoga kita sudah punya mata untuk naik. Banyak orang belum memandang itu. Itu sebabnya Tuhan menyampaikan firman melalui Rasul Paulus. Boleh tolong baca Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Ada yang tolong? Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Terus Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. ya, kalau sudah melihat dan kalau sudah diselamatkan, harus naik, saudaraku. Itu sebabnya Yesus itu dia jalan, tapi dia tangga. Nah, bagi kita harus melihat tangga naik. Jadi kerohanian jangan monoton, apalagi kerohanian jangan hanya cari dunia. Ada orang kalau udah sembuh udah puas, kalau sudah diberkati banyak duit sudah puas. Nah, jangankan jemaat, pendeta juga. Malah tadi saya ngomong-ngomong ada jemaat, dia bilang, ada pendeta di sana, apa dia bilang? Kamu mau kemana-mana aja juga boleh, asal perpuluhanmu jalan terus. Loh, dia minta sama dia, bagaimana? Ya, buat apa itu korban kalau jiwanya binasa? Buat apa dia juga nggak mau beribadah, nggak mau mengasihi Tuhan? Emang Tuhan itu bisa disogok? Tuhan mau sogok, buat apa Tuhan itu? Tuhan kaya. Tapi kalau kita baik-baik beribadah, mengasihi Tuhan, kita juga memberikan semua penggenapan firman. Itu sangat baik. Ya, tapi kalau kamu boleh kemana-mana, mau jalan-jalan ke puncak, mau rekreasi kemana-mana, tapi asal perpuluhan jalan. Lah, pendeta apa itu saya bilang? Ya kalau begitu, gak bisa. Itu sebabnya, di dalam kekristenan, memandang Yesus, jangan hanya jalan. Ya, tapi ada lagi jalan satu-satunya, tangga, jalan naik. Haleluya. Tapi sudah melihat tinggal di sini. Banyak orang belum melihat, karena masih monoton, jalan biasa, berpuluh-puluh tahun jalan biasa. Tapi karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, ini sudah ada pengakuan seperti Nathanael tadi. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah.
Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Banyak orang datang ibadah hanya pikiran yang di bumi. Tidak salah kita mendapat kesembuhan. Tidak salah kita mendapat pertolongan. Itu semua diberikan. Tapi itu Tuhan bilang bukan untuk dipikirkan. Tapi cari dahulu kerajaan surga serta kebenarannya. Sekaliannya itu akan jadi tambahan. Lah ini itu aja pandangannya. Buktinya kalau udah sembuh, selamat tinggal, bye. Ya begitu. Udah keberkatan, wah udah cukup rumah, ada mobil, ada ini, bye. Lah ini datar aja ini kekristenannya. Kapan ke atas? Itu sebabnya adalah anugerah. Kalau mata terbuka melihat perkara di atas. Dan ini mau lihat perkara di atas ini, endingnya ayat 4 tadi, Kolose 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, haleluya saudaraku, kalau datang lagi, itu sasaran kedatangan Yesus yang kedua. Untuk apa? Kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Hebat saudaraku. Karena ini sasaran Tuhan menciptakan manusia mulai dari zaman Adam. Ya. Manusia supaya serupa dengan Allah dan segambar dengan Allah. Itu maunya Tuhan. Itu sebabnya berkat memandang perkara di atas, berkat naik. Malaikat di sini kalau dia tidak ada ketaatan dibuang langsung. Itu sebabnya tangga ini bukan untuk turun, tidak. Dan kalau kita sudah menikah rohani, tetap jangan mundur-mundur saudaraku. Ya, kalau main bola mundur maju bagus. Ya, tapi kalau kerohanian sebaiknya saudaraku. Nah, kita harus terus bergumul, naik terus sampai dewasa rohani, sampai tidak bercacat celah, sampai siap bagi hari kedatangan Tuhan, dan kita akan dipermuliakan bersama dengan Yesus yang akan datang. Sasaran ini belum banyak, belum semua yang memandang. Sebabnya kalau Nathanael melihat, Yesus berkata, kalau kamu sudah percaya bahwa ya aku berkata begini kepada kamu, dan ya Nathanael berkata, aku percaya engkau anak Allah, ya, jadi sudah masuk dalam penebusan, maka Tuhan tingkatkan, kau akan melihat lagi yang lebih. Itu adalah malaikat. Itu namanya kerohanian penulutan. Bukan malaikat yang pakai sayap itu. Kalau malaikat yang pakai sayap, Tuhan tidak buat lagi tangga buat dia. Dan kalau dikasih pun tangga, nanti dia bikin, buat apa itu orang kami udah bisa terbang ke sana sini. Itu kita harus ada roh yang menerima, yang bisa memandang suasana Tuhan. Jadi tidak begitu saja, sehingga kita bisa mengerti dengan sungguh arti daripada firman itu. Itu sebabnya tidak semua diberikan hikmat memandang firman Tuhan itu. Tidak semua, jangankan pendeta, tidak semua. Mungkin sedikit yang bisa lebih menghayati semua firman Tuhan. Pendeta pun kalau datar-datar aja
sampai berani berkata, kalian kalau mau kemana-mana boleh lah ya, tapi jangan sampai nggak bayar perpuluhan. Emang Tuhan itu bisa disogok pakai perpuluhan, enak aja. Nah itu kalau pendeta kayak begini, itu datar-datar jalannya, nggak bisa ke atas itu. Ya tanda itu nggak bisa ke atas itu, datar aja. Ya, jadi jalan itu saudaraku harus sampai kepada Bapa. Dan sedikitnya harus sampai ke atas, menunggu kedatangan Yesus Kristus. Jangan kalau sudah ada rumah, ada mobil, nah itu datang. Jadi kalau ke atas itu saudaraku, kita sudah jelas lihat di Kolose ini. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang kekasih, saya senang melihat Yohanes 1 ini, dan kita mulai dari ini biar 2026 berkat bagi kita. Amin. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka. Haleluya. Gak ada mobil di situ saudaraku, gak ada duit. Paling kalau orang lihat ada hujan apa itu, saudaraku. Tapi kita kalau melihat langit, itu gereja yang menanti kedatangan Yesus Kristus, saudara-saudaraku. Kita akan memandang Tuhan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar, yang belum pernah didengar, adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita. Pertemuan di udara. Ini saudaraku, harus itu pandangan kita. Tetapi untuk ini tidak boleh kerohanian yang main-main, tidak boleh ikut-ikutan, tidak boleh asal-asalan. Harus ada cinta, penyerahan kita di dalam kasih mengasihi Tuhan. Bahkan harus semakin bisa mengutamakan Dia. Kasihilah Tuhan Allahmu. Matius 22 berapa? 37 ya. Kasihilah Tuhan Allahmu. Coba dulu baca. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Saudaraku, jangan kita pikir, aduh aku udah kebetulan tiap minggu. Coba kita yang berpikir, apakah itu sudah segenap hati, segenap jiwa, sudah segenap akal budi? Kalau gereja mula-mula tiap hari, saudaraku. Amin. Haleluya. Kapan kita dirubah nanti? Kalau nggak berubah-ubah, mata kita belum tertuju kepada Tuhan. Wah, kalau kita menyanyi, mataku tertuju padamu. Bohong aja kau. Kata Tuhan nanti, segenap hidupku, benar kau, ku serahkan padamu. Bimbing aku. Dengar firman aja marah-marah. Bagaimana? Dibimbing pakai apa? Minggu yang lalu kita dengar, kalau mau meningkat harus dibimbing melalui firman, dikuduskan melalui firman, didewasakan melalui firman, siap bertemu dengan Tuhan, harus mengalami dikuduskan dengan firman, supaya bisa bersama dengan Dia dalam pesta nikah anak domba Allah. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, tangga ini adalah jalan, bahwa Yesus membuka jalan. Sama ini dengan apa yang dikatakan oleh Yakub. Kita mau baca dulu ini.
Kejadian pasal 20. Ya, kok bisa bahasa Batak saya? Apa? Ya, ayat 12. Baca, bantu. Kejadian 28 ayat 12. Ya, Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. ya. Jadi ini juga adalah nubuatan kepada kemurahan Tuhan bahwa nanti terjadi rohani yang sampai dewasa, sampai tidak bercacat celah, sampai siap bagi hari kedatangan Tuhan, karena memiliki penurutan yang sungguh-sungguh. Sekali lagi ini bukan untuk malaikat yang dicipta dari awal mulai, itu bukan. Itu nggak perlu tangga. Buat apa dia pakai tangga lagi? Tuhan sudah cukupkan itu semua. Ya, nggak ada lagi jalan kemurahan bagi mereka. Sama dengan Lucifer, nggak ada lagi. Sama juga dengan malaikat-malaikat yang tidak taat, nggak ada dia naik turun lagi, tinggal terbuang. Kita sudah sering baca itu di dalam Judas, nggak pakai pasal cuma satu. Coba ayat 14. Saya ingatnya begitu. Sudah 1 ayat 14. Ya. Juga tentang mereka, Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ya, ini nanti kalau sudah dari pesta nikah anak domba Allah mau ke kerajaan 1000 tahun, nah itulah. Jadi yang kita baca ayat yang ke-6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas ketekunan mereka, kekuasaan mereka. Tapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman, sampai penghakiman pada hari besar. Jadi kalau malaikat itu tidak ada pengampunan. Sekali dia bersalah, tidak taat, ya, itu sebabnya penyerahan kita, saudaraku, untuk di tangga ini adalah penyerahan tidak biasa-biasa. Tapi harus ambil kesimpulan bahwa kita harus meningkat dalam Tuhan. Ya. Sebabnya kita menerima firman bukan asal firman yang biasa-biasa mendatang, tapi harus firman yang tanggap terus sampai masuk pertemuan di udara. Nah, pertemuan di udara. Jadi itu kita sampai di sini dalam kesempurnaan. Masuk pesta nikah anak domba Allah. Jadi peti ini adalah umat Tuhan itu yang sudah dewasa rohani. Sudah ada peningkatan-peningkatan. Sebabnya saudaraku, kita semua masih ada kesempatan. Mohon ampun atas segala kelemahan. Tapi terus semakin adakan penyerahan. Untuk mau terus semakin mengasihi Tuhan. Untuk mau terus semakin mau dewasa di dalam Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, mereka boleh menjadi saksi Tuhan, dipakai Tuhan, di Babel, sampai pun nanti di kerajaan kalau sudah dikuasai oleh Persia, ya, mereka berkesimpulan untuk maju dalam Tuhan, untuk tidak sama dengan dunia,
untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dunia. Jadi kita harus mengambil kesimpulan, saya harus naik. Amin. Ya saudaraku, harus naik. Karena itu bukan untuk malaikat seperti malaikat Gabriel apa semua. Lagi dia itu cus. Dia itu untuk kita, untuk manusia saudaraku, untuk yang sekarang ini yang belum naik ke sono. Kalau orang sana nggak taat, udah buang, sudah. Itu kita sudah baca dari firman. Kitanya inilah saudaraku, adakan penyerahan. Saya rindu kita semakin meningkat saudaraku dalam kesungguhan, dalam ibadah, dalam cara kasih kita. Ada orang pikir, sudahlah, nggak usah pun tergembala, sudahlah, nggak usah pun bebas studi, nggak usah doa-doa, ngapain? Nah, masih banyak begini saudaraku, asal sudah kelakuan sekali sudah, itu ukuran sendiri. Kita ini harus sesuai dengan firman, dan kita belajar ke situ. Tidak ada yang kita akan perbuat tanpa itu. Tangga itu ikuti. Mulai dari percaya. Percaya. Percaya kepada korban Yesus. Tidak sama dengan dunia. Sudah dikubur hidup lama. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan benar-benar kita sudah memperhatikan perkara di atas. Mendengarkan firman Tuhan. Jangan untuk turun, terus meningkat biar Tuhan tolong kita. Dalam pimpinan Roh Kudus, dalam merobek segala keinginan daging, atau menyembah Tuhan dulu, baru merobek segala keinginan daging. Baru petinya ini sudah semua ketutup oleh kemuliaan Tuhan, emasnya Tuhan. Gak kelihatan lagi kedagingan kita. Nah, ini terlalu banyak kedagingan kita. Belum apa-apa sudah marah-marah. Kedagingannya terlalu bocor-bocor, belum ada yang ketutup. Makanya kadang-kadang perjalanan kita ini masih terlalu jauh. Satu dengan yang lain. Kelihatannya salam sini. Tapi dalamnya belum. Makanya saya nggak suka salam sini kiri, salam sini. Itu di sono, KKR sono. Kalau di dalam, hati dulu. Jangan begini-begini, tahu-tahu nggak ada. Itu bohong. Makanya jangan suruh, ayo salam kiri kanan. Itu sekolah minggu. Kalau yang benar, harus terbuka. Harus adakan perbaikan. Harus minta maaf. Itu yang benar. Ke situ kita. Haleluya. Jangan seperti yang di sono, sini. Apa itu? Tahu-tahu habis itu sebentar lagi blok sini. Belum makan. Belum ini. Jangan saudara-saudaraku. Kapan kita nanti menyatu tubuh Kristus? Jadi saudaraku, harus kesadaran sendiri. Terbukalah. Aku sudah dengarkan firman Tuhan bahwa kita harus maju ke atas. Saudaraku, kalau cuma kiri kanan itu datar itu. Belum salaman benar-benar. Ampuni saya. Mari berbaikan mulai sekarang. Mulai sekarang kita satu. Haleluya. Kalau kita begitu. Kalau ini kiri salam kiri kanan. Itu cuma apa namanya? Nipu diri. Seperti sudah selesai. Tahu-tahu. Buktinya belum apa-apa. Bom. Apa? Langsung begitu saudaraku. Untung kita enggak begitu. Haleluya. Janganlah saudara-saudara. Ya. Jangankan Tuhan Yesus, si Jokowi dia tidak mau balas-balas. Masa kita mau kalah? Iya, maju semuanya, saudara-saudara. Ya, tangga meningkat, tangga ke atas. Itu yang kita pakai untuk itu. Sampai kita bertemu dengan
Bapa. Makanya di sini tangga ini, saudaraku, harus ketemu dengan Bapa. Jadi ini tutupannya ini itu Yesus yang pas ke ke peti, karena Kristus kepala, kita adalah tubuh. Baru di atas peti itu ada dua kerub, itu Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Harus ke situ kita, saudara-saudaraku. Kalau masih ada belum mau mengampuni, gak bisa, saudaraku, gak bisa. Bagaimana dalam satu badan berlawanan? Gak bisa. Semua harus sinkron. Sedikit apa namanya? Singit. Apa itu? Kalau nggak sinkron sasarannya, saudaraku. Kakinya satu sini, kakinya satu sini. Begini itu. Bisa maju bagus enggak? Kira-kira bagus enggak majunya? Ya nggak bisa, saudaraku. Jadi harus pas. Sesuai dengan firman. Haleluya. Biar sakit tapi marilah berdamai. Sebenarnya sakit sekali, saudaraku. Tapi biarlah iblis yang dipermalukan. Jangan kita hilang nanti. Ya. Datar. Nggak ada kemajuan. Kemajuan kalau berani mengampuni. Naik. Kalau belum berani, datar. Kalau belum berani berdamai, gak bisa naik. Jalan pun datar, tetap mentok di dunia. Tapi itu tangga itu harus untuk naik, saudara-saudara. Makanya tadi kita sudah lihat, kalau kamu sudah apa tadi, kalau iya, harus dilanjutkan, saudara-saudaraku. Iya, kalau kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas. Pikirkanlah perkara di atas. Jangan yang ada di dunia ini. Kerohanian kita ke atas, saudaraku. Nah, kalau orang tidak mau, ya udah. Kita doakan. Kita yang harus maju. Meningkat semuanya, saudaraku. Kapan lagi mau meningkat? Mau ditingkatkan bagi apa? Ya, kita bersyukur kalau kita boleh mendapat firman Tuhan, tapi sakit, saudaraku. Karena apa? Karena Ibrani pasal yang keempat ayat 12, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Ya, terus keluar ke dalam, ke kiri, ke kanan, kena semua, saudaraku. Ya, gak enak-enak, sakit. Tapi itulah kita bisa disucikan. Saya belum lihat sedalam apa semua ditembus. Sekali nanti perjamuan kudus, tidak berani makan sebelum berdamai dengan sungguh. Haleluya. Ini, saudaraku. Kalau begitu keras, sampai kapan nggak maju-maju kita? Ya, tapi saya yakin ada waktunya. Roh Kudus harus bekerja dengan heran. Semuanya baik. Hubungan kita semuanya baik. Gak ada gampang-gampang tersinggung. Gak ada gampang-gampang marah. Gak ada gampang-gampang sakit hati. Gak ada gampang-gampang langsung bikin pikiran sendiri, ponis. Padahal hatinya orang belum begitu. Bukan begitu. Tapi dalam hatinya, ay wala na udah ipatata, ay wala na udah oleh kanya aku dibenci. Padahal tidak begitu, saudaraku. Tapi dia bikin dalam hatinya. Dia racuni dirinya sendiri. Apapun itu, biarlah kita serahkan kepada Tuhan. Wajib kita dalam Tuhan. Kapan lagi, saudara-saudaraku? Ya sudah, kalau ada kekurangan kita, kekurangan dia umpamanya 20, biarin aja. Kekurangan kita 1. Ini habiskan ini yang 1 ini. Selesaikan.
Haleluya. Semua harus diselesaikan. Yang banyak juga selesaikan, yang bikin juga selesaikan. Harus begitu, saudaraku. Kita ini bukan lagi gereja main-main. Capek kita kalau cuma gereja main-main. Udah lama kita jadi Kristen. Udah nanti saudara-saudaraku nggak masuk surga bagaimana? Saya bersyukur saudaraku, sekarang Tuhan masih kuatkan. Teman-teman sudah pada berangkat ya. udah pada berangkat, nggak tahu kemana dah. Terserah Tuhan lah. Ya kan? Kita kan nggak tahu. Belum kita ke sono. Belum Tuhan kasih tahu. Oh ini aku bikin ke surga. Wah ngapain Tuhan lapor ke saya? Emang siapa saya? Jadi nggak tahu. Yang penting kalau kita ini ya siap-siap lah saudara-saudara. Persiapkan diri sebaik mungkin. Nah, itu sebabnya enak saudaraku kalau kita benar-benar beres. Enak. Kita selalu dalam berkat. Dan berkatnya juga bukan berkat turun. Berkat naik saudaraku. Berkat naik. Sungguh kita lihat dulu. Ulangan pasal 28. Saya senang saudaraku baca firman ini. Kita baca dulu ini. Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Haleluya. Haleluya. Ini tangga kita ini saudaraku. Amin. Ini tangga kita. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Kalau kita pelaku, jadi engkau akan melihat tangga. Itu adalah penyerahan untuk mau jadi pelaku firman. Kalau turun itu adalah tidak mau pelaku firman. Tapi kalau kita mau pelaku firman, berkat kita berkat naik. Rohani kita rohani naik. Terus akan semakin baik. Sukacita kita pasti Tuhan buka jalan. Tidak bisa tidak. Saya tahun ini boleh memasuki umur 80 tahun. Saya tidak pernah melihat kalau rugi ikut Tuhan. Walaupun saya hanya begini-begini saja, belum terlalu, yang mungkin orang bilang, itu si Malik yang mobilnya tahun 2000, yang penting itu berkat Tuhan. Buat saya hargai itu. Anak Tuhan yang berkata, waktu mobil saya hilang kemarin, Pak beli aja Pak, biar aku yang bayarin semua angsurannya. Saya ada duit seberapa, ku ambil. Ya angsur, terus diangsur. Selesai itu lunas. Jadi panggil Tuhan saudara. Aduh, tapi saya mau bilang apa lagi? Ya, tapi saya yakin segala apa perbuatannya telah mengikut dia. Iya. Makanya mau sampai kapanpun itu kalau udah hancur lebur, saya mana mau ganti itu. Orang itu berkat Tuhan. Orang nggak tahu. Kalau orang bilang, mobilnya itu jelek, iya. Itu kenangan itu dari anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Masa saya mau buang? Nanti saya dimarahi Tuhan. Sudah, ya. Itulah. Itu sebabnya saudara-saudaraku,
Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik, bukan turun. Jadi tangga itu bukan untuk turun. Haleluya. Haleluya. Naik berkatnya, naik rohaninya, ya. Saudara-saudaraku, biarpun kita masih di bumi ini, harus naik terus rohani kita. Dan mata kita, jelas saudaraku, ya, kita boleh senantiasa bisa melihat. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu, bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Biar Tuhan berkati kita semua. Amin. Berkat yang naik. 2026 berkat yang naik. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, ya, jangan sampai tidak yakin. Yakin. Alkitab sudah terlalu banyak. Siapa yang mengasihi Tuhan terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Bagaimanapun dunia ini boleh terbalik, tapi Tuhan mengasihi orang yang mengasihi Dia. Layani Dia, setia, ibadah dengan setia, utamakan Dia. Ini saudara-saudaraku, Tuhan pasti memberkati. Mari kita menyanyi, mataku tertuju padamu,